Ya, kita masuk di bab yang ke-16. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang mana Fatihah ini kita hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah wafat dari keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, khusus kakek nenek kita, guru-guru kita. Semoga mereka semua di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada orang yang mewakafkan musyawarah al-abrar, orang-orang yang mensedekahkan hartanya, mensedekahkan waktunya, jiwanya, seluruhnya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka semua juga mendapatkan apa yang sama, kita mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, jadikan mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyyatin Allah yaqdiru alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لمؤلف هذه الكتب المباركة أن الله يتغشاهم برحمة ويعلي درجاتهم بالجنة، وأن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bab yang ke-16. Sadis Ashar. Rahmatul Ab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala وأدام نفعلنا به وببركات علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رحمة الأب. كان لرجل ولد عنود وكم مرة منعه أبوه من إيذاء الحيوان وطلوع الأشجار ولكن لم يسمع كلامه إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Bab yang ke-16, lanjutan pembahasannya kemarin, adab seorang anak terhadap ayahnya. Sekarang adalah judulnya Rahmatul Abi, kasih sayang seorang ayah. Dia ada ayah, ada ibu. Kita ada karena ada ayah, ada ibu. Beda sama Nabi Adam, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Allah kuasa jadi Nabi Adam. Beda sama Nabi Isa, ada ibunya nggak ada bapaknya. Allah kuasa, maka jadi Nabi Isa alaihis salam. Rahmatul Ab, kasih sayang seorang ayah. Kana li rajulin waladun anudun, adalah ada kisah seorang ayah gitu ya. Li rajulin maknanya seorang ayah, seorang laki-laki itu ayah maksudnya. Dia punya anak yang bandel. Waladun anudun, anak yang bandel, suka membangkang. Ya. Anak yang bandel, susah dibilangin. Wa kam marratin mana'ahu abuhu min idza'il hayawan. Seringkali ayahnya itu mencegahnya untuk salah satu perbuatannya, ini yang bandel nih, iseng, idza'il hayawan, suka menyakiti hewan. Apa aja? Lewat kucing ditendang kucing, lewat kucing disiram kucing, ya. Semuanya iseng. Lihat ada burung tetangga diobrak-obrak kandangnya, ya. Ada ayam juga digosa-gosain, padahal nggak gangguin, kan menyakiti
hewan, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tulu'ul asjar juga demen apa namanya? Tulu'ul asjar. Suka manjat-manjat pohon. Sekarang Jakarta udah jarang pohon. Orang dulu banyak pohon, banyak pohon. Ini panjat-panjat satu pohon. Ya, jadi bilangin jangan naik-naik pohon ntar jatuh. Ya, kagak dengerin apa kata ayahnya, nggak dengerin. Walakin lam yasma' kalamahu. Ayahnya sering bilangin jangan nyakitin hewan, jangan suka manjat pohon, jangan ini, jangan itu, ntar begini, ntar begitu. Walakin lam yasma' kalamahu. Akan tetapi ini anak emang dasar bandel. Lam yasma' kalamahu. Ai kalamul ab. Dia nggak pernah tuh dengerin omongan babenya. Nasihat bapaknya nggak pernah didengerin. Orang tua kalau nyegah kita melakukan sesuatu berarti bukti sayang. Cuman kadang kita kagak paham. Anak kagak paham. Kenapa nggak paham? Bisa jadi emang udah pasti kadang pengalamannya kurang. Kan gitu ya. Kasih tahu lo jangan begini, lo jangan begini. Wow, mau gubu-gubu kan? Saya maunya begini gitu. Itu bentuk kasih sayang orang tua. Cegah. Mau kemana? Mau ke sono. Kapan? Ntar siang. Jangan siang. Kata bapaknya. Ntar sore aja dah. Enggak, sekarang. Ntar sore aja jangan. Katanya ada sesuatu di jalan atau jalanannya macet, ya kan? Atau lain sebagainya. Nah, itu kadang kita nggak tahu. Kalau nggak orang tua kasih tahu ini. Orang tua ngasih tahu mencegah sesuatu itu sebenarnya bukti sayang. Ya nggak? Allah Subhanahu Wa Taala ngelarang kita buat ngapain? Gibahin orang. Ngelarang kita buat ngapain? Wala taqrabuz zina, deketin zina. Itu Allah sayang apa benci? Sayang, bukannya benci tapi sayang. Di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba-coba menjalani, nah siap-siap lah. Ya, nauzubillah min. Nah, ini satu kisah ini, setelah ini adalah ada paragraf satu kisah, ini anak ya kan mukul kucing. Wa dzata yaumin, dan suatu hari doroba kitton, ya. Doroba kitton. Jadi dia memukul kucing dipukul. Biasanya kucing emang tuh sering mondar-mandir kan di tengah kita kan kucing. Salah satunya. Kalau orang main tikus masih agak geli kali, dong enggak males gebugin. Kucing biasanya itu kan lewat tendang, lewat pukul, lewat gebuk pakai sapu. Padahal kucing kan enggak ngapain. Wa'adduhul qittu fi rijlihi hatta jaraha. Dan si kucing akhirnya gigit. Ya enggak? Orang dipukul kucing, ada kucing yang galak, ada kucing yang kagak. Ya enggak? Kucing pasrah. Mode pasrah gitu ya, hubungin udah kagak, cuma diliatin doang ya. Ada kucing kita pegang dikit doang langsung nyakar, anti modelnya gitu, sama kayak orang senggol dikit ya. Ada yang begitu ya nggak, senggol dikit marah ya kan. Ada yang orang udah di apa yang dia kagak marah. Nah, suatu ketika nih anak mukul kucing, fa'adduhul qittu fi rijlihi hatta jaraha. Sehingga itu kucing langsung gigit bocah tuh yang mukul kucing fi rijlihi, di kakinya, hatta jaraha, sampai kucing melukai kakinya dan berdarah lah. Fatawajja'a syadidan, maka itu anak merasa sakit banget. Tawajja'a syadidan, dia merasa sakit sekali karena digigit kucing. Falam yastati an yanama, namanya sakit dia susah buat tidur, nggak mampu untuk tidur, susah buat tidur. Bukan nggak mampu tidur tuh nggak bisa tidur, itu bukan, mau tidur susah karena kakinya sakit. Au yakula, susah buat makan karena min syiddatil waja'i, karena sangat sakit. Kemudian fada'alahu abuhu tabiban, ayahnya tahu ini anak digigit kucing. Fada'alahu abuhu tabiban, maka ayahnya memanggilkan baginya seorang dokter. Wa khasira alaihi katsira, dan anak ini merasa apa namanya khasira, menyesal atas perbuatan. Dia nyesel banget, ya Allah. Bapak saya udah bilangin jangan gituin kucing. Dia bandel, kucing dipukulin, digebugin, ditendangin, kan? Ya, ditekuk pakai sapu, digigit, berdarah, susah, sakit, ngebet, kalau kata kita ngebet. Susah makan, susah tidur, kan gak enak semua. Bapaknya manggilin dong, nyesel tuh anak. Kenapa dia nyesel? Li ujrati tabib,
Wasamanil adwiyah, karena ayahnya dengan sebab manggil dokter kan harus keluarin biaya. Kan karena ayahnya mengeluarkan biaya buat dokter. Apa lagi? Wasamanil adwiyah, ya kan biaya pengobatan. Lakin abuhu lam yubali bidzalika, akan tetapi ayahnya enggak peduli mengeluarkan uang seberapapun banyaknya, tapi biar itu anaknya bisa berobat, diusahain terus biar bisa sembuh. Li'annahu yuhibbu, karena bahwasannya ayahnya itu pengen an yashtafiya waladahu sari'an, dia pengen bisa sembuh anaknya segera, pengen cepat anaknya sembuh. Wa ba'da muddatin ta'afal waladu, nah setelah berlangsung lama dia sakit beberapa waktu, ta'afal waladu, anaknya kembali afiat, sembuh dari penyakitnya, sehat lagi dia, ya, habis sakit sehat lagi. Fataba min 'adatihil qabihah, nah setelah sembuh dia bertaubat tuh, ya kan, dia bertaubat min 'adatihil qabihah, dari kebiasaannya yang buruk, yang jelek, ya. Dia mulai dengerin apa kata ayahnya. Dia baru tahu bahwasanya ayahnya mencegah dia melakukan sesuatu itu sesungguhnya ada kasih sayang dari seorang ayah, dari seorang bapak, gitu ya. Karena bapaknya seneng, bapaknya sayang sama dia, dilarang jangan begini, ntar begini, kan. Akhirnya sakit, kemudian ayahnya manggil dokter, ngeluarin biaya begitu banyak, beli obat dan lain sebagainya, dia sembuh, dia bertaubat, ya kan. Ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta maaf sama ayahnya, dia bertobat dari kebiasaan yang jelek. Wa ahada abahu, dan dia berjanji kepada ayahnya, dia janji. Apa janjinya? Ala an ya'mala daiman binasaihi, dia akan senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan nasihatnya, nasihat ayahnya, kan? Ayahnya suruh jangan, dia enggak kerjain. Ayahnya suruh dikerjain. Wala yu'anidahu abadan, ya kan? Enggak mau membantah ayahnya selama lama. Taubat tuh begitu ya. Taubat tuh nyesel, enggak tadi khosiro, dia udah nyesel, ya kan? Terus dia berhenti dari perbuatan jelek tersebut, kemudian dia enggak mengulangi. Minta maaf dah, kalau urusannya sama manusia, minta maaf juga. Ya, maafin saya gitu. Pak, maafin saya gini. Saya udah begini, saya udah dilarang tapi saya malah kerjain. Saya mohon maaf gitu. Minta maaf. Hatta yaslama minal adza, sehingga dia selamat daripada adza. Apa sih adza? Sesuatu yang enggak enak lah gitu. Ya kan? Karena biasanya disuruh jalan iseng sama kucing, dia enggak iseng sama kucing, dia enggak digigit kucing. Kan gitu. Manjat-manjat pohonnya, kalau enggak manjat, namanya manjat pasti bisa jadi jatuh, ada kalinya jatuh, nggak jadi jatuh, gitu. Ngikutin apa namanya nasihat dari ayahnya. Wa ya'isha fi rohatin, sehingga dia hidup dalam keadaan rohah itu tenang, ya, santai, tenang, ya. Jadi bahagia dia hidupnya. Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah, kalau kita pengen dapetin ridho Allah, maka ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, ya, dan murka Allah juga ada pada murka orang tua. Gimana biar orang tua kita ridho? Gimana biar orang tua kita senang? Ikutin apa katanya. Selama itu kebaikan, ikutin. Ya. Kalaupun nolak dengan cara yang baik, gitu. Tapi kalau orang tua dia murka, na'udzubillah min dzalik, Allah murka. Apa aja kayaknya kok begini susah. Ini minta maaf, pasti saya ada dosa yang kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosanya hablum minallah kepada Allah atau hablum minannas, ya. Kayak gitu. Nih, inilah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Nah, terus itu sampai situ ya. Bacaan kita di bab yang ke-16 kitab Akhlaqul Bani. Insyaallah kita lanjutin lagi kitab yang lain setelah ini. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut kitab yang lain? Satu lagi. Insyaallah kita bahas kitab di sini, kitab apa namanya? Khulasah Nurul Yaqin. Kitab syirah singkat. Enggak bawa? Ini enggak bawa juga? Oh, enggak bawa. Nanti lanjutin aja. 17.
17. Adabul waladi ma ikhwatihi. Ikhwatihi. Adab seorang anak ketika bersama saudaranya atau terhadap saudaranya. Al-awwal, yang pertama, ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nasi ilaika. Saudaramu yang laki-laki, saudaramu yang perempuan, abang ente, adek ente, empok ente, ya kan? Itu adalah orang yang paling dekat denganmu. Ya. Tiap hari di rumah ketemu. Ya kan? Beda urusannya kalau kita punya kakak, kita punya abang udah pada nikah, biasanya pada dipisah tuh. Nggak di rumah. Tapi kalau belum nikah, masya Allah tuh ngumpul semua di rumah. Nggak mau 4 kayak, mau 5 kayak, mau 6 ya, 10. Ngumpul semua rame di rumah. Tapi begitu udah nikah, satu nikah lama-lama sepi. Ya, pindah ke sono, mana aja. Kita nggak tahu dah. Kita juga nggak tahu ntar habis nikah kemana kan. Kan itu dapat orang mana juga nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Ada yang orang Betawi pengen dapat orang Betawi, dapatnya orang Jawa. Ada orang Jawa pengen dapat orang Jawa, dapatnya orang Betawi. Ya kan? Ada orang orang Sunda pengen dapat orang Sunda, malah dapat orang Kalimantan, orang Aceh, macam-macam. Ada yang dapat orang, kita nggak tahu lah. Jodoh rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang tahu. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah saudara kita. Khusus mereka yang belum nikah tuh biasanya masih satu rumah tuh. Ba'da walidaika, ya, setelah kedua orang tua. Jadi orang pertama yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua, ayah ibu kita. Setelah ibu siapa? Ya? Saudara-saudara kita, saudara kandung, kakak kita, adik-adik kita, abang-abang kita. Fa idza aradta an yafraha minka abuka wa ummuka. Maka apabila kamu ingin an yafraha minka abuka wa ummuka, apabila kamu ingin ibumu dan ayahmu gembira kepadamu, fata'addab ma'ahum, fata'addab, maka beradablah kamu ma'ahum, ya kan? Bersama mereka. Itu ta'addab ya, di situ ta'addab ya. Fata'addab. Di situ sukun. Ta'addab. Fata'addab. Fa idza aradta an yafraha minka abuka wa ummuka fata'addab. Ini amr ya? Iya. Maka beradablah kamu bersama mereka. Tafa'al. Gimana cara kita beradab sama abang kita, sama empok kita, sama kakak kita, sama adik-adik kita? Bi an tahtarima akhokal kabir. Dengan kamu menghormati saudaramu yang besar, maksudnya kakakmu. Ya kan? Yang laki. Yang laki-laki doang? Enggak. Wa ukhtakal kabirah. Ukhta, di situ ukhtu apa ukhta? Ganti ukhta. Ukhtakal kabirah. Dan juga saudara perempuanmu yang besar, yang perempuan, empok kita kakak ya. Maksudnya itu kakak. Kamu hormati kakakmu yang laki-laki, kamu juga menghormati kakakmu yang perempuan. Wa tuhibbahuma mahabbatan shadiqah, dan kamu mencintai keduanya, mereka berdua dengan cinta yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, cinta yang jujur, cinta yang tulus. Ya, paling enak cinta yang tulus. Yang gak enak cinta yang dusta. Kalau ada maunya doang, aku sayang sama kamu. Maaf, bisa nggak kamu jelasin profil kamu? Bisa nggak kamu jelasin kehidupan kamu? Dibilang langsung, saya orang miskin. Wah, langsung mati. Begitu sebutin miskin, udah kakak mau deketin, ya kan? Saya kuliah di sini masih bangga, ya kan? Saya kerja di sini masih bangga, gitu. Tapi kalau dibilang, maaf saya orang miskin, orang nggak punya, wah langsung nggak jadi. Ya, nggak jadi mau kenalan nih kan, kenalannya mau yang kaya doang, ya kan? Terserah dia, terserah. Wa tuhibbahuma mahabbatan shadiqah, dan kamu mencintai mereka berdua, kakakmu yang laki-laki juga kakakmu yang perempuan, itu dengan cinta yang tulus, yang benar-benar. Wa tattabi'ana nasihahuma, dan kamu ikuti segala nasihat-nasihat. Kalau kakak kita bilangin, dengerin, kan? Bang, kasih tahu empok lo nih, ini gua kasih tahu nih empok lo nih, dengerin, makanya empok lo ngomong. Galak banget nih empok. Untung aneh gak punya empok. Empok kita banget, ngebihin mah kita. Kakak galak banget mas, galak kakaknya.
Ibunya ngomel, kakaknya ngomel. Lu kagak dengerin apa kata orang tua lu? Saya. Wa antarhama akhaka shaghira wa ukhtaka shaghira. Ukhta ya, ganti lagi. Wa antarhama akhaka shaghira wa ukhtaka shaghira. Dan juga kamu mencintai adikmu yang laki-laki. Juga adikmu yang perempuan disayangin. Iya, punya adik disayangin, punya kakak dihormatin gitu. Sama yang tua hormatin, sama yang kecil sayangi. Iya. Jangan adiknya diinin mulu, kan? Yang adik kecil dikerjain mulu. Dia makanan diambil. Ya, adiknya belum makan, adik lu belum makan nggak ambil aja. Ya, iseng banget abangnya. Domelin sama empoknya, tuaan yang tuaan. Wa tuhibbahuma aidan mahabbatan shahihah, dan kamu juga mencintai adikmu yang kecil, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dengan cinta yang shahihah. Sama, cinta yang tulus, cinta yang benar. Ya, shahihah. Wa alla tu'ziya huma bid-darbi aw syatmi, dan kamu tidak menyakiti keduanya. Tadi tuh adik kita yang kecil jangan disakitin. Bid-darbi dipukul, awishat satu dicela. Adanya ya namanya bocah anak kecil kan, karena ada adik ulahnya. Kagak sabaran abangnya, empuknya dipukul adanya. Ya. Kagak bisa dia banget loh. Ya. Dipukulin, dicela-cela, dikate-kate. Iya. Syatmi, celah. Wala tataqata'a mahuma, dan jangan kamu berantem. Jangan kamu berkelahi, bertengkar dengan adikmu, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Au tughayyir lu'batahuma, atau kamu pindahin mainannya. Lagi mainan, dipindah-pindahin, lagi nyusun Lego. Iya, nyusun Lego disusun. Bikin rumah-rumahan, dipindahin, resek banget. Kan? Dicopot-copotin, kan? Tohir kan ini berubah, dicopot-copotin kayak dipindahin kayak, ya kan? Orang lagi dimainin, dipindahin. Gitu. Berantakan mulu nih, anak kecil berantakan wajar, ya nggak? Anak kecil tuh berantakan wajar, main berantakan tuh wajar. Kok masa anak kecil main rapi gitu kan, terus diberesin cakep banget, kalah gitu anak kecil. Malu ntar kita anak kecil begitu. Ya, anak kecil emang dunianya begitu aja, main biarin aja main. Karena kan anak kecil gitu ya, dibeliin mainan mahal. Senengnya dia mainan dibanting-banting. Dibeliin mobil-mobilan nih. Nih mobil-mobilan remote control baru. Sama dia dipukul-pukul. Tok 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 tok. Kata yang beliin abang nih, lo jangan lo pukul-pukulin ntar rusak. Anak kecil taunya main begitu caranya. Yang dia seneng dia nggak demen. Dipegang remote control main. Jarang. Dia temennya ya dipukul-pukulin. Kadang dinaikin. Anak bocah begitu ya nggak. Lagi dia juga kagak dosa, orang belum dihitung. Yang dosa kan kita yang marah-marah mulu. Iya. Anak kecil kagak dosa. Liana dzalika yughdibu walidaik. Ente iseng sama adik ente. Ya. Suka gangguin sama adik ente. Nah, itu bisa menyebabkan kedua orang tuamu marah. Liana dzalika, karena bahwasan yang demikian itu, apa itu yang demikian itu tadi? Menyakiti, mukul, nyela, berantem, iseng, rese, itu semuanya yughdibu, menjadikan marah walidaika, kedua orang tuamu. Siang. Orang tua kita mau tidur, kita ribut sama adik kita. Kan orang tua kita mau tidur, adik kita nangis, ya kalau jadi tidur, ya kasihan. Ya. Itu apa namanya? Bab yang ke-17. Masih ada yang kedua dan yang ketiga, insyaallah nih yang kedua dan ketiga kita lanjut nih. Di poin yang kedua bab 17 kita lanjut di malam Kamis depan insyaallah. Sebelum malam takbiran insyaallah ya. Takbiran kan kalau sama Jumat ya. Jumat, insya Allah lebaran Jumat, jadi kita masih bisa lanjut buat poin kedua dan ketiga di bab yang ke-17, adabul waladi ma'a ikhwatihi, adab seorang anak bersama saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام للحج والعمرة ولزيارة قبر نبيك محمد الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.